Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan amalan-amalan pelebur dosa. Kita semua sadar bahwasanya kita manusia tempatnya salah. Kita semua sadar bahwasanya kita manusia, kita melakukan kesalahan, kekhilafan, tetapi bukan berarti orang yang bertakwa itu dia nggak pernah salah. Orang yang bertakwa dia juga melakukan kesalahan. Dia juga terjatuh kepada perbuatan dosa. Tetapi orang yang bertakwa dia mau kembali. Dia mau bertaubat, dia mau sadar, dia mau melakukan amalan kebaikan setelah dia melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang mau kembali, yang mau bertobat kepada Allah. Maka jadilah hamba yang terbaik, yang apabila jatuh kepada perbuatan dosa, segera bertaubat, segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sampaikan ada 3 poin yang dengannya dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan berikan dia ampunan. Kemudian yang kedua adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, dan kita katakan iman itu tidak dikatakan benar kecuali iman yang membuahkan amal saleh. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak mau beramal, dipertanyakan keimanannya. Maka barang siapa yang beriman kemudian beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan pengguguran dosa-dosa yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Antum ingat bahwasanya kita dituntut untuk senantiasa mengingat Allah, untuk senantiasa zikrullah. Dan kita sudah menyebutkan bahwasanya zikir itu terbagi menjadi 2. Ada zikir yang maknanya umum, ada zikir yang maknanya khusus. Zikir yang maknanya umum adalah zikir yang berkaitan dengan semua ketaatan seorang hamba kepada Allah. Jadi kapan seorang itu melakukan ketaatan, mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, bersedekah, berinfak, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang lainnya dari amal-amal ibadah, maka sejatinya dia sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang itu beribadah kecuali tatkala dia melakukannya dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini zikir yang bermakna umum, semua ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu termasuk di antara perbuatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada zikir bermakna khusus, sebagaimana yang sudah kita pahami bahwasanya ada ucapan tasbih. Apa itu ucapan tasbih? Subhanallah. Ada ucapan tahlil. Apa itu ucapan tahlil? La ilaha illallah. Ada ucapan tasbih, ada ucapan tahlil, ada ucapan tahmid. Apa ucapan tahmid? Alhamdulillah. Ada ucapan takbir, Allahu Akbar.
maka antum berbanyak zikir kepada Allah. Di dalam zikir pagi dan petang, di sana ada tasbih, di sana ada tahmid. Subhanallahi wa bihamdi. Berapa kali kita baca? 100 kali. Tatkala selesai sholat, ada zikirnya. Di sana ada tasbih, di sana ada tahmid, di sana ada takbir. Maka antum baca dengan baik, antum hayati, antum ucapkan, hadirkan hati tatkala mengucapkannya. Dan ingat, zikir-zikir seperti itu harus hadir bukan hanya dari lisan tapi juga hati. Meyakini, merasakan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Bukan hanya sekedar perbanyak jumlah sekian ribu tetapi penyebutannya tidak pas. Alhamdulillah yang jelas cuma 3 kali, sisanya apa? La. Itu bukan zikir. Takbir juga demikian, ya, walaupun kita tidak banyak tetapi kita benar dalam mengucapkan dan kita merasakan apa yang kita ucapkan, hadir kekhusyukan di dalamnya. Maka jangan tinggalkan zikir setelah sholat. Ya, itu sangat penting untuk membantu kita bisa melakukan ibadah sholat yang berikutnya. Dan dikatakan juga hubungan antara zikir sholat dengan sholat itu sendiri ibaratkan ikan dengan air, tidak pernah bisa terlepas. Kalau antum bisa sesuai dengan bilangan yang dimaksudkan 33 dan akhirnya nanti apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu bisa maka alhamdulillah. Terus kalau saya buru-buru gimana Ustaz? Baca saja zikirnya dan tidak mesti berzikir itu dalam keadaan duduk. Antum kejar waktu, antum berzikir sambil berjalan tidak ada masalah. Kalau saya buru-buru gimana Ustaz? Kalau memang terburu-buru sekalipun tidak ada masalah. Kalau tidak lengkap 33 bisa 10. Intinya kita berzikir subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Nanti di akhir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebab Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-35, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak mengingat Allah, laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan perempuan yang banyak mengingat Allah, perempuan yang banyak zikir kepada Allah, Allah telah menyiapkan untuknya ampunan. Dan Allah telah menyiapkan untuknya pahala yang besar. Dan ini sangat penting sekali jemaah sekalian, karena sebab sumber kebahagiaan adalah tatkala kita senantiasa memperbanyak mengingat Allah. Bukan saya yang mengatakan, tetapi Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Jadi orang yang beriman, mereka memperbanyak zikir, hati mereka tenang tatkala mereka banyak berzikir mengingat Allah. Dan Allah katakan hanya dengan mengingat Allah, memperbanyak zikrullah, hati kita menjadi tenang. Antum praktekanlah. Kita hidup ini mungkin problem tuh banyak saja, ya, banyak masalah. Itu biasa. Semua sedang berhadapan dengan masalahnya masing-masing. Tapi coba hadirkan di mana antum khusyuk berzikir, antum mengingat Allah. Dimulai dari bangun tidur yang antum ingat Allah. Makanya tatkala bangun tidur kita dituntut untuk mengucapkan apa? Doa. Bukan langsung ambil HP, transferan sudah masuk atau belum ini. Ada WA dari siapa? Yang kita ingat terkadang tuh manusia. Bangun tidur langsung ambil HP, lihat ada pesan dari siapa. Artinya apa? Kita kurang mengingat Allah. Gimana hati kita mau tentram, mau tenang?
Coba tatkala bangun, entah itu di pagi hari ya atau di saat kita tertidur dan kemudian terbangun kembali, katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doanya kan? Atau Allahumma barik lana. Jangan sampai salah ya. Kita ingat Allah dan seterusnya. Itu sumber kebahagiaan. Ya, sumber kebahagiaan. Kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu amalan-amalan pelebur dosa. Di antaranya adalah meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan di dalam segala aspek. Di dalam beribadah kita mengikuti Nabi. Kita menjadikan panutan kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam berakhlak, Nabi tidak ada cacatnya sama sekali. Maka kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berakhlak. Dalam bermuamalah, kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam berkawan, kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam berumah tangga, kita ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya ada dan komplit pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, tidak ada kurangnya. Semua yang kalian butuhkan ada pada diri Rasulullah. Seseorang ingin bekerja, lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh nggak dalam perihal bekerja? Ada. Ya, bahkan beliau itu kenapa bisa saudagar kaya, lagi cantik jelita Khadijah radhiyallahu anha mau kepada Nabi karena melihat profesional kerjanya yang sangat tinggi akan kejujuran. Nabi sudah contohkan. Di dalam perihal berkawan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkawan tidak pernah mencela siapapun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkawan, tatkala ngumpul bercanda tidak berbohong walaupun bercanda. Sudah dicontohkan semuanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berkawan, Nabi apa yang beliau inginkan didapatkan, dia ingin didapatkan juga oleh kawannya. Apa yang beliau tidak suka didapatkan, beliau tidak berikan kepada kawannya. Kita sekarang terbalik. Apa yang kita suka kita mau kita dapatkan, teman kita enggak. Apa yang kita tidak suka kita mau teman kita dapatkan. Nabi sudah lengkap semuanya. Apalagi di dalam perihal ibadah. Dalam perihal ibadah Nabi sudah ajarkan. Bahkan kita tidak akan diterima ibadah kita kecuali menjadikan beliau panutan. Salat zuhur berapa rakaat? Salat zuhur berapa rakaat? 4. Antum kurang 4 ini. Saya mau 6. Baik niatnya, semangat dia. Diterima tidak? Tidak diterima. Walaupun lebih banyak, apalagi lebih sedikit. Selama tidak menjadikan Nabi sebagai objek yang diikuti, yang dipanuti, maka dalam ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ditanya, apakah kita semua cinta kepada Nabi? Antum cinta gak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Harus ada kecintaan, wajib. Semua kita harus cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Islam harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala kita dikatakan, dihadapkan dengan perasaan cinta, pasti cinta itu perlu bukti. Iyalah, antum mungkin dengan pasangan antum, apa buktinya ibu ini sayang sama saya? Apa buktinya adik ini cinta sama abang? Atau mungkin istri kita yang nanya sama kita, abang cinta nggak sama adik? Apa buktinya? Oh ini anak selusin ini. Kita sering dihadapkan dengan demikian. Kita mengklaim cinta, dimintai bukti. Nah sama, orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dimintai untuk mendatangkan bukti.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, jika mereka mencintai Allah, kita wajib mencintai Rasulullah, kita wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wajib datangkan bukti. Benar gak cintamu kepada Allah? Benar gak cintamu kepada Rasulullah? Allah katakan kepada manusia, wahai Muhammad, sekiranya mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku. Jalan siapa? Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi, berarti dia meniti jalan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupannya. Dan di situ ada pengampunan dosa. Allah lanjutkan ayatnya, yaghfir lakum yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bagi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cinta kepada dia. Nah, ini dia. Kita mengaku cinta kepada Allah, kita ikuti Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Cintanya berbalik. Dengan apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat di ayat ini, bagaimana cara seorang mendapatkan ampunan Allah plus cintanya Allah? Jawabannya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat Nabi katakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Dalam haji, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik-manasik haji dari apa yang telah aku contohkan, kata Nabi. Ya, di dalam berkeluarga, berumah tangga, contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Artinya apa? Meneladani Nabi di segala aspek kehidupan. Itu diantara sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi di dalam beribadah kepada Allah, yang mana ibadah tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang bisa menjadikan diri kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berwudu. Masya Allah, berwudu ya. Ternyata berwudu ini Allah jadikan dia sebab Allah hapuskan dosa-dosa kita. Minimalnya sehari kita wudu berapa kali? Minimal berapa kali? Minimalnya 5. Ya, karena ada sholat berapa kali dalam sehari yang wajib? 5. Ternyata bukan semata-mata sebagai syarat sahnya sholat, tetapi di situ juga Allah berikan kita ampunan. Di situ juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pengguguran dosa. Dalilnya mana Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang menghapuskan dosa dan meninggikan derajat? Ya, bayangkan, Nabi berkata kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjuki kepada perkara yang dapat mengampuni dosa kalian dan dapat meninggikan derajat kalian? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbabul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kapan keadaan yang tidak menyenangkan itu? Sholat subuh, lagi enak-enaknya tidur,
lagi nyaman-nyamannya dalam selimut, kita diperintahkan untuk sholat, dan di antara syarat sah sholat harus berwudu. Cenderung kita nggak senang lagi dingin-dinginnya, tapi kalau kita sempurnakan wudu kita, terlebih lagi di masa-masa sulit seperti itu, kita akan mendapatkan ampunan, kita akan mendapatkan peninggian derajat. Maka perhatikan jemaah sekalian, jangan remehkan masalah wudu. Ya, termasuk misalnya tatkala kita lagi males-malesnya sholat, itu kan lagi berat-beratnya itu, lagi capek, mungkin nggak moodnya, lagi nggak baik, sempurnakan wudhu kita. Dimulai dari tangan, kemudian semuanya dari segala sisinya dilengkapi, wajahnya semuanya tersentuh, semuanya kita sempurnakan. Ada peninggian derajat, ada pengampunan dosa di sana. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua, yang dapat menjadikan kita mendapatkan pengguguran dosa dan peninggian derajat adalah banyak melangkah ke masjid. Nah, ini juga anjuran, kalau ternyata rumah kita nggak jauh jaraknya dari masjid, lebih baik jalan kaki. Karena langkah kaki kita itu tercatat di sisi Allah. Allah akan balas dia dengan kebaikan. Satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Ya, walaupun mungkin kaidahnya sebagian orang, kalau ada yang mudah, ngapain yang sulit? Kalau ada motor, kenapa harus jalan kaki? Tapi dalam konteks melangkah menuju masjid, ini tidak berlaku. Karena Nabi katakan, kalau bisa perbanyak langkah ke masjid. Dan sebagian sahabat juga ada yang mau pindah dekat ke Masjid Nabawi, Nabi larang. Berdiamlah di tempat kalian, karena semua langkah-langkah kalian akan dicatat, terhitung di sisi Allah. Tapi kalau rumahnya 3 kilo, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Niatnya sholat subuh, sampai masjid waktunya sholat duha. Ya, mau sholat asar, sampai masjid sudah mendekati maghrib. Jangan dipaksakan. Tapi kalau rumahnya nggak terlalu jauh lah, apalagi yang pelari-pelari ini, yang lagi doyan-doyannya running itu, ya itu bagus. Tapi jangan sampai 10K, 5K dari Melawai sampai Bandara Kuat, masjid depan rumah 500 meter seakan-akan tidak terlihat. Seperti itu, ya. Langkah ke masjid kita dicatat, akan dibalas oleh Allah. Satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Terus kemudian yang ketiga, Nabi sebutkan 3 di sini, amalan yang dapat meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu satu salat ke salat yang lainnya. Ini biasanya yang paling mudah dilakukan antara maghrib dengan isya. Misalnya ada masjid, antum malas pulang, di masjid aja, tunggu waktu isya. Selama antum di situ, pengguguran dosa antum dapatkan. Apalagi di sela-sela menunggunya itu ada kegiatan yang bermanfaat, baca Al-Quran atau mungkin ada kajian. Udah, nanti saya pulang pada isya, abi mau pengajian di masjid sambil nunggu waktu isya. Pengampunan dosa, peninggian derajat Allah antum dapatkan. Ya, ini dia 3 amalan yang menjadikan seseorang mendapatkan pengampunan dosa dan peninggian derajat. Yang pertama apa tadi? Menyempurnakan wudhu, terlebih lagi di dalam keadaan yang sulit. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Memperbanyak langkah ke masjid, tetapi sesuai dengan kemampuan. Kalau rumahnya jauh ya, nggak ada masalah naik kendaraan. Terus gimana Ustadz? Kan tidak melangkah itu, rodanya yang berputar. Semua kebaikan tercatat di sisi Allah. Allah Maha mampu mengetahuinya dan Allah mampu membalas dengan seadil-adilnya. Kemudian yang ketiga, menunggu satu sholat dengan sholat yang lainnya. Dan yang paling memungkinkan antara misalnya asar ke maghrib atau maghrib ke isya. Kalau subuh ke zuhur itu pengangguran. Ya, kalau subuh ke zuhur itu pengangguran. Ya mungkinlah hari libur kan. Wih, masya Allah, abi ini tidak pulang-pulang kemana ini? Abi nunggu waktu zuhur di masjid. Wah, istrinya terkagum-kagum ini.
Ya, tapi kita usahakan adalah, misal ada momen-momen yang tertentu, ada pengajian, ya duduklah. Palingan jarak antara maghrib ke isya kan hanya 40 menitan, 50 menitan. Kita niat mendapatkan pahala dari majelis ilmu, niat berdiam diri di masjid sambil nunggu waktu sholat supaya mendapatkan peninggian derajat, supaya mendapatkan pengampunan dosa. Ini dia jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Berarti tambahannya ada 2, terus tambahannya ada lagi yang lain tadi yang kita sebutkan. Yang pertama tadi mengikuti Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan, dalam masalah ibadah apalagi, dalam masalah akhlak, dalam masalah bermuamalah, bergaul bersama keluarga dan bertutur kata dan sebagainya. Ikutilah suri tauladan yang terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan pengampunan dosa. Kemudian yang kelima, yaitu poin yang kedua yang hari ini kita pelajari, yaitu kita maksimalkan berwudu. Karena berwudu itu ternyata bukan hanya sebagai syarat sah kita sholat, tetapi juga di sana ada pengguguran dosa dan peninggian derajat. Terlebih lagi tatkala susah-susahnya, atau terlebih lagi tatkala keadaan yang kita tidak senang berwudu, sempurnakan. Kapan ada perasaan berat untuk berwudu, maksimalkan di situ, meninggikan derajat, mengampuni dosa, menghapuskan dosa-dosa kita. Terus Nabi sebutkan 2 karena hadisnya menggabungkan 3 perkara, yaitu banyak melangkah ke masjid dan menunggu waktu sholat yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada 4 semua. Yang pertama tadi mengikuti Nabi dalam segala aspek, meneladani Rasulullah SAW, berwudu, terlebih lagi tatkala keadaan yang tidak menyenangkan, perbanyak langkah ke masjid. Kemudian yang keempat, menunggu satu sholat ke sholat berikutnya. Itu akan mendapatkan janji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka semangatlah kita di dalam mengejar ampunan Allah, karena kita manusia pasti berbuat kesalahan. Tapi saya nggak berbuat dosa, Ustadz. Nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa. Taruhlah Anda merasa Anda tidak berbuat dosa, Anda mungkin orang yang kurang bersyukur. Dan kurang bersyukur itu adalah dosa. Kurang mensyukuri nikmat itu adalah dosa. Makanya tatkala kita keluar kamar mandi, apa yang kita ucapkan? Gufronaka. Apa arti gufronaka? Ya Allah, ampunanmu. Kenapa? Bisa jadi nikmat yang sekecil itu kita lalaikan, dan seringkali seperti itu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi seenaknya saja, padahal itu sesuatu yang mahal. Coba lihat orang-orang yang di rumah sakit yang pakai kateter itu, mereka tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Taruhlah mungkin antum sudah maksimal ibadah, kemudian maksimal menjauhi dosa-dosa, antum sudah bersyukur, ya. Bisa jadi yang berikutnya kita kurang di dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Contohnya misalnya sholat kita penuh dengan kekurangan, dan itu dosa. Sholat penuh dengan kekurangan itu dosa. Sholat itu kalau ditanya ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi tatkala kita salam, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah. Apa arti astaghfirullah? Minta ampun. Kenapa minta ampun? Karena sejauh apapun kita berusaha agar ibadah kita maksimal, pasti ada kekurangannya. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tidak ada alasan kecuali kita terus berusaha meraih ampunan Allah, karena kita bisa jadi jatuh kepada perbuatan dosa, atau kurang maksimal di dalam ibadah, atau kurang mensyukuri nikmat. Nah, demikian jemaah sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.